Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini, di hari Ahad bertepatan tanggal 1 Rabiul Awal, berarti kita sudah memasuki bulan di mana bulan Rabiul Awal dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya kita bergembira, menghormati dan memuliakan bulan yang penuh dengan rahmat ini, karena bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan yang nama bulan Rabiul Awal, maka niscaya tidak ada bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan menjadi mulia karena ada Rabiul Awal. Bulan Rajab menjadi mulia karena bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ada hari yang istimewa, yakni hari Senin. Karena di hari Senin, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin. Seandainya Rasulullah SAW dilahirkan di hari Jumat, maka niscaya orang-orang kafir akan mengatakan pantas mereka menghormati hari kelahirannya karena dilahirkan di hari Jumat. Tapi Nabi SAW dilahirkan di hari di mana dilahirkan yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fakir minta doa kepada antum sekalian. Al-Fakir sekarang ada di perjalanan menuju satu daerah yang agak lumayan jauh. Mudah-mudahan diberikan keselamatan insyaallah. Nah, merayakan Maulid adalah merupakan bentuk ungkapan atau luapan kegembiraan pada seorang muslim, karena dengan merayakan Maulid Nabi berarti seseorang tersebut telah menunjukkan bagaimana mereka mengekspresikan rasa cintanya, rasa rindunya, kangennya kepada sosok kecintaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Seorang yang kafir saja, para ikhwani, para pemirsa dimanapun anda berada, seorang yang kafir saja, yang bernama Abu Lahab, diriwayatkan oleh di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan dalam satu hadis, qala Urwah wa Thuwaibah maulatu li Abi Lahab, kana Abu Lahab a'taqaha. Sesungguhnya Abu Lahab telah memerdekakan budak yang bernama Thuwaibah. Falamma mata Abu Lahab, maka ketika si Abu Lahab tersebut mati, uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin, maka keluarganya dimimpikan, sebagian daripada keluarga Abu Lahab, mereka bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Qala lahu, maka keluarga yang bermimpi Abu Lahab tersebut bertanya kepadanya, madza laqita, apa yang telah terjadi kepada engkau wahai Abu Lahab di alam kuburmu? Qala Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan, alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah. Kata si Abu Lahab mengatakan, aku tidak bertemu siapa-siapa di dalam kuburku, hanya aku mendapatkan keringanan di hari Senin karena aku telah memerdekakan budakku yang bernama Thuwaibah.
hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Meski demikian, hadis ini merupakan adalah hadis mursal. Namun hadis ini tetap dapat diterima riwayatnya sebab Al-Imam Al-Bukhari sebagai pakar daripada hadis yang otoriter, yang mana beliau telah mengutip daripada As-Sahih. Demikian juga para ulama telah banyak meriwayatkan hadis-hadis ini, di antaranya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Hiwar Ma'al Maliki, wa hadhihi riwayah wa in kanat mursalatan illa annaha maqbulatun li ajli naqlil Bukhari. Meski riwayat ini adalah riwayat mursal, namun dapat diterima karena Al-Bukhari mengutipnya. Ulama daripada kalangan penghafal hadis juga mengutipnya. Wa'timadil ulama minal hufat lidzalik. Para pakar ulama, para pakar hadis juga mengutipnya. Apa yang menyebabkannya? Karena riwayat ini jelas adalah manakib dan khasais, kekhususan, la fil halal wal haram wa talabil ilm. Ini tidak menjelaskan tentang mencari sesuatu hukum yang halal atau haram atau bukan ilmu, akan tetapi ini adalah manakib atau khasais. Dikatakan oleh beliau As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata innahu fil yawmil itsnaini daiman yukhaffafu lis-sururi bi Ahmada, fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhada. Abu Lahab saja ini adalah orang yang kafir, yang telah jelas dicela di dalam ayat Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Namun demikian ia mendapatkan keringanan, disiksa, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa kuburnya di setiap hari Senin. Maka bagaimana denganmu terhadap seorang hamba yang beriman dan bergembira atas kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dimaksud oleh beliau bukan berarti lalu kemudian kita meninggalkan sesuatu yang wajib, melakukan sesuatu yang haram hanya bermodalkan cinta, mahabbah dan merayakan maulidnya. Tidak. Laisal maksud min hadhil ijtima'at mujarradul ijtima'at. Berkumpulnya kaum muslimin untuk merayakan maulid Nabi dengan mengadakan acara-acara yang seperti itu bukan hanya maksud tujuan hanya untuk berkumpul begitu saja. Bal inna hadhihi wasilatun syarifatun ila ghayatin syarifatin. Akan tetapi ini adalah menjadi perantara mulia untuk maksud yang mulia, yaitu agar supaya kita mengambil satu faedah, satu hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita di perkumpulan tersebut, dengan nasihat beliau, dengan taujihat beliau, dengan kalimat-kalimat thayyibah beliau, sehingga di majelis itu akan menambahkan rasa cinta mahabbah kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang lain yang mendukung bahwa perayaan Maulid adalah merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Diriwayatkan anin Nabi an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Biasanya di dalam hadis ini kalau dikatakan rojulan, ini orangnya bukan hanya tidak dikenal, kadang-kadang karena kurang baik untuk disebut namanya, sehingga dikatakan ja'a rajulun a'rabiyun, ja'a rajulun. Nah, biasanya rajulun di hadis itu terkadang orangnya kurang berakhlak, sehingga dikatakan rajulun, kurang begitu baik cara pertanyaannya kepada Nabi. Terkadang Nabi ketika khutbah ja'a rajulun a'rabiyun. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang Arabi itu kurang begitu baik akhlaknya. Datang si rajulun tersebut bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'a ya Rasulullah. Wah, dengan beraninya dia bertanya kepada Nabi, mata sa'a ya Rasulullah, kapan ini hari kiamat ini akan terjadi? Kok kayak nantang gitu kepada sama Nabi.
Qala, maka Nabi bertanya kepadanya, ma'adatta laha? Wahai laki-laki, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Qala, maka rajulun tersebut mengatakan kepada Nabi, ma'adattu laha min kathiri salah wala saum wala sadaqah, walakin uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai persiapan apa-apa. Aku tidak banyak salat, aku tidak banyak puasa, aku tidak banyak sedekah. Amalku pas-pasan ya Rasulullah. Walakinni, hanya saja, uhibbullaha wa rasulah, aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Qala, maka Nabi SAW bersabda kepada laki-laki tersebut, anta ma'aman ahbabta, maka engkau kelak dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Hadis ini merupakan satu pedoman bagi kita, bagaimana kita selalu merayakan bukan hanya di bulan Maulid, bahkan mungkin setiap harinya kita mengadakan acara Maulid. Tidak menunggu Maulid, hanya saja ini bertepatan dengan bulan dilahirkannya Nabi, sehingga kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, untuk mengerjakan kebaikan dan kebajikan, bersedekah, membaca Al-Quran, dan yang lainnya bagi orang yang tidak mampu merayakannya. Al-Imam Nawawi mengatakan, hadis yang barusan kita baca, fihi fadlu hubbillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wassalihin wa ahlil khair al-ahya wal amwat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, hadis ini menjelaskan keutamaan cinta kepada Allah dan keutamaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada ahlil khair, cinta kepada salihin, cinta kepada mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, baik orang tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal. Wa min fadli mahabbatillahi wa rasulihi imtithalu amrihima nahyihima wa ta'addub bil adab syarifah asy-syar'iyyah. Imam Nawawi menjelaskan keutamaan hadis tersebut, juga menerangkan bahwa menjelaskan tentang keutamaan mahabbatullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, dengan cara imtithalu amrihima, dengan kita mengerjakan apa yang telah diperintahnya oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Wajtinabu nahyihima, dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Wa ta'addub bil adabi syar'iyyah asy-syarifah, dan beradab dengan adab yang mulia. Kalau kita cinta kepada orang yang saleh, cinta dengan ahli khair, bahkan cinta kepada Nabi, lebih tinggi lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bermodal seperti itu, hanya bermodal kita mengadakan maulid, kita hanya bermodal bersolawat, tidak diragukan lagi ya ikhwani bahwa solawat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qabuluha hatmun biduni taraddudi, salawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala biduni taraddudi, dengan tanpa keraguan-raguan. Namun apakah kita hanya bermodalkan cinta saja tanpa mengerjakan apa yang telah diperintahnya, tanpa menjauhi apa yang telah dilarangnya? Tidak demikian. Akan tetapi kita dituntut untuk mengerjakan apa yang telah diperintah, kata beliau Al-Imam Nawawi, dan mengerjakan apa yang telah diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya, dan beradab wal adab wal yata'addab bi adabin nabi. Kita beradab dengan adab Nabi, beradab dengan orang-orang yang saleh yang kita cintai, beradab dengan orang-orang yang ahli khair. Wala yushtaratu fil irifa bi mahabbatis salihin ay ya'mala 'amalahum, dan kita tidak disyaratkan kita jika ingin mendapatkan manfaat daripada orang yang saleh, orang yang baik, mengambil manfaat daripada Nabi harus persis, tidak mungkin. Harus persis tidak mungkin. Tidak disyaratkan fil intifa bi mahabbatis salihin ay ya'mala 'amalahum. Kita dituntut untuk persis amalnya, tidak. Idlau amalahu lakana minhum wa mithluhum wa qassaraha fil hadits alladhi ba'da hadza bidzalik. Akan tetapi mendapatkan manfaat itu tidak disyaratkan kita harus meniru dengan persis perilakunya, amalnya, tidak.
Namun demikian, berusahalah kita agar supaya kita termasuk golongan daripada mereka-mereka orang yang saleh yang telah mengajak kita untuk selalu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini, paparan yang sedikit ini akan menjadi pedoman bagi kita agar supaya kita semakin mantap, kita semakin i'tikad semakin kuat untuk selalu merayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal. Marhaban ya syahri Rabiul Awal, marhaban ya afdhalis syuhur. Selamat datang wahai bulan Rabiul Awal, selamat datang wahai bulan yang paling mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan ini. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatil uzma, syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperbanyak salawat, dengan kita mengagungkan bacaan salawat kita, dengan kita belajar bagaimana kita beradab sebagaimana adab Nabi, berakhlak sebagaimana akhlak Nabi. Dengan begitu insyaallah, walaupun kita tidak mungkin meniru dengan pas 100% dengan amal mereka, yakni para nabi, para salihin, ahlul khair, mungkin dengan yang sedikit meniru ini akan dibukakan pintu, akan dibukakan celah bagi kita untuk kita selalu mendapatkan syafaat pertolongan kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.